Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa, kami ucapkan kepadamu, sungguh kami bersyukur untuk hari yang baru, dan kami percaya setiap hari baru ada berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa. Karena itu kiranya kami terus belajar mengucap syukur kepadamu dan dengar-dengaran akan kebenaran sabdamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang ke-11 demikian. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur dengan kata-kata berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Namun kecualikan halaman bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci selama 42 bulan. Aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkain kapung 1260 hari lamanya. Merekalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki pelita yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, orang itu harus mati secara demikian. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Bila mana mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka, mengalahkan dan membunuh mereka. Mayat mereka akan terletak di jalan raya kota besar yang secara simbolis disebut Sodom dan Mesir, tempat Tuhan mereka juga disalibkan. Orang-orang dari segala bangsa, suku, bahasa, dan umat melihat mayat mereka selama 3,5 hari, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Mereka yang tinggal di bumi bergembira atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang tinggal di bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Lalu kedua nabi itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke surga, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu roboh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Lalu malaikat yang ketujuh
meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka sujud dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Semua bangsa telah marah, tetapi telah datang amarahmu, dan saat untuk menghakimi orang-orang mati dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabimu, dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan siapa saja yang membinasakan bumi. Lalu terbukalah bait suci Allah di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan kilat pun memancar. Bunyi guruh menderu, dan terjadilah gempa bumi dan hujan es hebat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada pasal 11 menjelaskan dua perikop. Perikop yang pertama, bagaimana binatang yang muncul dari dalam jurang membunuh dua saksi Allah. Peristiwa itu menjadi simbol bencana yang kedua. Bencana yang pertama dikisahkan dalam pasal 9. Hal itu terjadi sebelum sangkakala ketujuh dibunyikan sebagai tanda hari penghakiman telah tiba. Perikop yang kedua adalah hari penghakiman tiba, yaitu dengan dibunyikannya sangkakala yang ketujuh. Dia yang diurapi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan menghakimi, yaitu orang-orang mati, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi, dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namanya, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan siapa saja yang membinasakan bumi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa akan ada bencana demi bencana yang terjadi. Namun hal itu belum pada kesudahannya, melainkan awal dari hari penghakiman Allah. Karena itu, bagaimana sikap kita menghadapi bencana-bencana yang Tuhan izinkan, yaitu semakin kuat dan teguh iman, dan menjadi saksi Tuhan melalui langkah-langkah nyata bagi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau mengingatkan kepada kami bagaimana yang terjadi sebelum hari penghakiman-Mu datang. Karena itu, ajarkan kepada kami untuk bersikap bijaksana dalam menghadapi setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Kami percaya tangan Tuhan yang akan terus menopang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.